Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Ya, semoga kalian tetap sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Nah, di sini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Mas Seno. Tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Mas Seno sudah memimpin doa. Sekarang, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran? Sudah. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan, apakah sudah mengisi semuanya? Sudah semua? Sudah, ya. Agar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama, ya. Sampai Merauke. Kalian sudah menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Sekarang agar lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Yeah. Sekarang Bu Intan akan menyampaikan peraturan pembelajaran daringnya. Yang pertama, menyalakan kamera ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, gunakan mikrofon dengan efektif untuk tanya dan jawab. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Dan yang keempat, angkat tangan terlebih dahulu ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, sekarang Bu Intan akan bertanya, masih ingatkah kalian kemarin mempelajari mengenai apa saja, anak-anak? Pengaruh kualitas air. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai pengaruh kualitas air. Nah, dalam pengaruh kualitas air yang disebabkan oleh kegiatan manusia dapat mengakibatkan pencemaran air. Maka dari itu, kita dapat memelihara ketersediaan air agar tetap bersih. Hari ini akan belajar mengenai cara memelihara ketersediaan air bersih dan peristiwa dalam teks bacaan penghematan air. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama melalui video ketersediaan air
Peserta didik dapat menganalisis cara memelihara ketersediaan air bersih dengan tepat. Yang kedua, melalui video ketersediaan air, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis cara memelihara ketersediaan air bersih dalam bentuk bagan dengan tepat. Yang ketiga, melalui teks bacaan penghematan air, peserta didik dapat menemukan peristiwa yang terdapat pada teks bacaan dengan tepat. Yang terakhir, melalui teks bacaan penghematan air, peserta didik dapat menyajikan kembali peristiwa yang terdapat pada teks bacaan dengan tepat. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang terjadi mengenai gambar tersebut? Apa, anak-anak? Tidak menutup keran air dengan rapat. Iya, tidak menutup keran air dengan rapat. Maka airnya itu menetes, ya, Mas. Pernahkah kalian lupa menutup keran air hingga rapat? Pernah. Pernah. Lupa menutup keran air itu hingga rapat, termasuk kegiatan apa, anak-anak? Pemborosan air. Pemborosan air. Pemborosan air. Bahwa dengan adanya lupa menutup keran air hingga rapat, air yang berada dalam bak mandi lama-kelamaan akan menjadi penuh, sehingga air akan tumpah keluar. Maka dari itu dapat menyebabkan kekurangan ketersediaan air bersih. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Namun, manusia terkadang melakukan kesalahan seperti lupa menutup keran air dengan rapat. Perilaku tersebut merupakan salah satu tindakan pemborosan air. Bagaimana cara memelihara ketersediaan air bersih? Sekarang simak video berikut ini. Coba kalian amati gambar yang ada di hadapan kalian. Berdasarkan gambar yang telah kalian amati ini, kira-kira kejanggalan apa yang terjadi pada gambar? Ya, di sini yang terjadi adalah keran air pada gambar ini tidak tertutup dengan rapat. Nah, tahukah kamu, perilaku tersebut merupakan salah satu tindakan pemborosan air. Jadi, jika menutup keran, yang rapat ya. Krisis air bersih dapat terjadi karena perilaku boros air. Apa saja ya perilaku boros air tersebut? Berikut ini adalah beberapa perilaku boros air yang mungkin tidak kita sadari. Yang pertama adalah lupa menutup keran air. Keran air yang mengalir terus-menerus tentu saja akan membuang-buang air. Kemudian, membiarkan keran air mengalir walaupun bak mandi atau ember sudah penuh. Perilaku berikutnya adalah mandi dan mencuci dengan air yang berlebihan. Berikutnya, air bersih digunakan secara berlebihan untuk menyiram tanaman. Jadi, ini adalah beberapa perilaku boros air yang mungkin tidak kalian sadari. Nah, mulai sekarang kalian menghemat air dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita harus menghemat air bersih, karena air bersih di bumi jumlahnya terbatas. Berikut ini adalah tindakan penghematan air yang dapat kalian lakukan. Tindakan yang pertama adalah mandi dan mencuci dengan air secukupnya. Adalah menggunakan air bekas mencuci beras atau bekas mencuci sayuran untuk menyiram tanaman. Tindakan berikutnya yang menghemat air adalah menghemat air ketika mencuci kendaraan. Berikutnya, matikan keran saat menggosok gigi atau mencuci tangan. Dan nyalakan kembali kerannya saat kalian akan berkumur atau membilas tangan. Jadi, jangan dinyalakan terus kerannya ya. Dan berikutnya, menutup keran air dengan sempurna, supaya tidak ada air yang menetes.
dan menggantikan air yang sudah mulai bocor. Jadi, beberapa tindakan sederhana ini dapat membantu untuk menghemat air. Nah, mulai sekarang kalian bisa ya melakukannya. Ayo kita menghemat air mulai sekarang demi ketersediaan air bersih di masa depan nanti. Nah, kalian tadi sudah mengamati video. Sekarang informasi apa yang kalian dapatkan dalam video tersebut? Perilaku pemborosan air dan tindakan cara memelihara ketersediaan air. Oke, benar sekali bahwa informasi yang didapatkan dari video tadi mengenai perilaku pemborosan air dan tindakan cara memelihara ketersediaan air bersih. Nah, dengan adanya perilaku pemborosan air, maka menyebabkan ketersediaan air bersih dapat menurun. Sekarang, perilaku apa saja yang dapat menyebabkan pemborosan air itu? Membiarkan keran Air mengalir walaupun bak sudah penuh. dan air yang Mencuci dengan air yang berlebihan. Air bersih digunakan untuk menyiram tanaman. Oke, coba diulangi lagi Mbak Mita. Jawabannya apa tadi? membiarkan keran air mengalir walaupun bak sudah penuh, mandi dan mencuci dengan air yang berlebihan. Air bersih digunakan untuk menyiram tanaman. Oke, benar sekali. Bahwa perilaku pemborosan air itu yang pertama lupa menutup keran air. Kemudian membiarkan keran air mengalir walaupun bak sudah penuh. Kemudian mandi dan mencuci dengan air yang berlebihan. Yang keempat, air bersih digunakan secara berlebihan untuk menyiram tanaman. Nah, untuk menyiram tanaman itu kalian bisa menggunakan air bekas cucian beras atau bekas mencuci sayuran untuk menyiram tanaman, agar tidak melakukan perilaku pemborosan. Nah, dengan adanya perilaku pemborosan air, maka cara memelihara ketersediaan air bersih yaitu dengan cara menghemat ketersediaan air, karena ketersediaan air bersih di bumi jumlahnya sangat terbatas. Nah, sekarang bagaimana cara memelihara ketersediaan air bersih itu? Mencuci dengan air secukupnya. Menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Menutup keran air dengan sempurna. Menghemat air ketika mencuci kendaraan. Oke, coba diulangi Mbak Putri. Mandi dan mencuci dengan air secukupnya. Menggunakan air beras cucian beras untuk menyiram tanaman. Menutup keran dengan sempurna. Menghemat air ketika mencuci kendaraan. Ya, benar sekali Mbak Putri jawabannya. Bahwa cara memelihara ketersediaan air bersih itu dengan cara yang pertama, mandi dan mencuci dengan air secukupnya. Setelah itu menggunakan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, menghemat air ketika mencuci kendaraan. Dan yang keempat, mematikan keran saat menggosok gigi atau mencuci tangan. Dan menyalakan kembali saat akan membilas tangan. Yang kelima, menutup keran air dengan sempurna dan mengganti keran air yang sudah mulai bocor. Nah, perilaku pemborosan air sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Dari air yang terbuang, maka dapat memperkirakan pemborosan air yang terjadi di lingkungan. Sekarang perlu melakukan memelihara ketersediaan air bersih dengan cara menghemat air. Nah, bagaimana untuk menghemat pemakaian air itu? Untuk mencari tahu, yuk kita membaca teks berikut ini. Silakan teksnya dibacakan salah satu. Dan air amat
Bila penggunaan air di rumah, air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan hingga saat ini? Air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan PDA listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM, semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Terima kasih Mbak Putri sudah membacakan teks penghematan air. Bahwa dari teks penghematan air dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam. Akan tetapi kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Menghemat air ini sangat bermanfaat. Akan tetapi juga semakin sering menghidupkan pompa air, maka semakin besar tagihan listrik yang akan dibayarkan. Nah, dari teks bacaan penghematan air itu termasuk teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi. Adapun di dalam teks bacaan tersebut terdapat peristiwa. Sekarang, bagaimana menemukan peristiwa dalam teks itu? Membaca keseluruhan, mencermati informasi penting, mencatat informasi penting, dan menulis peristiwa yang telah ditemukan. Peristiwa yang telah ditemukan. Benar sekali bahwa menemukan peristiwa dalam teks itu yang pertama membaca keseluruhan teks dari awal hingga akhir. Yang kedua, mencermati informasi penting dalam teks bacaan tersebut. Dan yang ketiga, mencatat informasi berupa poin-poin atau peta pikiran. Dan yang terakhir, menuliskan peristiwa yang telah kamu temukan dalam teks bacaan tersebut. Nah, kalian sudah menemukan informasi mengenai cara memelihara ketersediaan air bersih dan menemukan peristiwa dalam teks bacaan. Sekarang kalian mengerjakan LKPD melalui live worksheet, linknya sudah Ibu tautkan pada WhatsApp group. Untuk kegiatan yang pertama, kalian menganalisis cara memelihara ketersediaan air bersih. Kemudian yang kegiatan duanya, menemukan peristiwa yang terdapat dalam teks bacaan penghematan air. Nanti teks bacaannya dibaca kembali, kemudian kalian menemukan peristiwanya dalam teks penghematan air tersebut. Oke, sudah paham? Mohon. Nah, tadi sudah ada yang mengerjakan lembar kerja peserta didiknya, yaitu Mbak Mita. Sekarang coba presentasikan
hasil dari lembar kerja peserta didiknya untuk kegiatan satunya. Silakan Mbak Mita. Memelihara ketersediaan air bersih. Mandi dan mencuci dengan air secukupnya, menggunakan air bekas mencuci beras untuk menyiram tanaman, menghemat air ketika mencuci kendaraan, mematikan keran saat mencuci tangan, kemudian menyatakan kembali ketika akan membilas tangan, menutup keran air dengan sempurna. Ya, benar sekali bahwa tadi cara memelihara ketersediaan air bersih itu yang pertama bisa dengan mandi dan mencuci dengan air secukupnya. Setelah itu menggunakan air bekas cucian beras atau bekas cucian sayuran untuk menyiram tanaman. Dan yang ketiga, menghemat air ketika mencuci kendaraan, mematikan keran saat mencuci tangan, kemudian menyalakan kembali ketika akan membilas tangan, dan yang terakhir, menutup keran air dengan sempurna. Oke, benar sekali Mbak Mita. Sekarang untuk kegiatan 2-nya. Silakan. Penghematan air. Menggunakan air secara bijaksana. Semakin sering menghidupkan pompa air, maka semakin besar tagihan listrik yang harus dibayar. Semakin banyak air yang dipakai, tagihan per bulannya juga semakin besar. Oke, tadi untuk teks bacaan penghematan air, terdapat peristiwa. Yang pertama, menggunakan air secara bijaksana agar ketersediaan air di bumi ini tetap terjaga. Kemudian, semakin sering menghidupkan pompa air, maka semakin besar tagihan listriknya yang harus dibayarkan. Peristiwa selanjutnya yaitu semakin banyak air yang dipakai, tagihan per bulannya juga semakin besar. Ya, benar sekali bahwa itu tadi peristiwa yang terdapat dalam teks bacaan penghematan air. Terima kasih Mbak Mita sudah membacakan hasil lembar kerja peserta didiknya, ya. Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari? Cara memelihara ketersediaan air dan Oke, tadi kalian sudah mempelajari mengenai cara memelihara ketersediaan air bersih dan menemukan peristiwa dalam teks bacaan penghematan air. Bahwa sebelum memelihara ketersediaan air bersih, manusia sering melakukan pemborosan air. Seperti yang pertama, lupa menutup keran air. Yang kedua, mandi dan mencuci dengan air yang berlebihan. Yang ketiga, air bersih digunakan untuk menyiram tanaman. Maka dari itu, kita harus memelihara ketersediaan air bersih agar tidak terjadi peristiwa kekurangan air bersih, yaitu dengan melakukan kegiatan seperti mandi dan mencuci dengan air secukupnya, menggunakan air bekas mencuci sayuran untuk menyiram tanaman, dan menutup keran air dengan sempurna. Nah, kegiatan tersebut termasuk penghematan air. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi dengan cara nanti linknya Ibu akan berikan pada WhatsApp group, ya.
setelah pembelajaran ini berakhir. Kemudian kalian mengisi nama dan kelas, setelah itu klik berikutnya, kerjakan soal pilihan ganda, periksa kembali pekerjaan kalian, jangan lupa diklik kirim. Nggih, paham? Paham. Apakah hari ini belajarnya menyenangkan, anak-anak? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw Kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker jika keluar rumah, nggih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama.